Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kalian masih tetap di rumah dan juga masih semangat untuk mengikuti terutama pelajaran PAI. Oke, pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas tentang sholat sunnah. Kemarin Bu Azia sudah menerangkan macam-macam sholat sunnah, kemudian tata cara sholat sunnah dibagi menjadi dua. Sholat sunnah itu boleh dikerjakan dengan berjamaah. Ada sholat sunnah yang harus dikerjakan dan munfarid, dan juga sholat sunnah yang boleh dikerjakan munfarid atau berjamaah. Hari ini Bu Azia akan menerangkan tentang sholat sunnah yang hanya boleh dikerjakan munfarid atau sendirian. Salah satunya adalah sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum atau sesudah sholat fardu. Sholat sunnah rawatib dibagi menjadi dua, yaitu sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah ba'diyah. Kalau ditinjau dari hukum, sholat sunnah rawatib ada dua, yaitu mu'akkad dan ghairu mu'akkad. Apa saja sholat sunnah rawatib yang hukumnya mu'akkad dan apa saja sholat sunnah rawatib yang hukumnya ghairu mu'akkad? Nah, saya terangkan selanjutnya. Oke, ikuti terus ya. Kalian, sementara sholat sunnah rawatib yang mu'akkad ada 4 macam. Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum dan sesudah zuhur. Yang kedua adalah 2 rakaat sesudah maghrib. Yang nomor 3 adalah 2 rakaat sesudah isya. Yang keempat, 2 rakaat sebelum subuh. Sementara sholat sunnah rawatib yang ghairu mu'akkad ada 4 juga. Yang pertama, 2 rakaat sebelum dan sesudah zuhur. Nah, ini di mu'akkad dan ghairu mu'akkad ada dua-duanya. Loh, tadi yang mu'akkad kok ada juga Bu, 2 rakaat sebelum dan sesudah zuhur? Iya. Kalau kalian mau mengerjakan dua-duanya berarti 4 rakaat sebelum sholat zuhur dan 4 rakaat sesudah sholat zuhur. Tapi harus ingat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Yang kedua adalah 4 rakaat sebelum asar. Kenapa Bu kok 4 rakaat? Yang lainnya hanya 2 rakaat, 2 rakaat. Iya. Kalau kalian mengerjakan 4 rakaat sebelum asar, maka pahalanya sangat besar. Yaitu apa? Kalian akan mendapatkan rahmat dari Allah. Kenapa kok 4 rakaat? Karena sesudah asar diharamkan untuk melaksanakan atau mengerjakan sholat apapun sampai menjelang maghrib. Nah, sementara yang nomor 3 adalah 2 rakaat sebelum maghrib. Dan yang keempat adalah 2 rakaat sebelum isya. Selanjutnya, sholat sunnah yang boleh dikerjakan dengan munfarid adalah tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat sunnah 2 rakaat dilakukan untuk memuliakan masjid. Hukum sholat tahiyatul masjid adalah sunnah. Jadi, setiap kali seseorang masuk masjid, disunahkan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Cara mengerjakannya seperti sholat biasa, yaitu seperti sholat subuh, cuman niatnya yang berbeda. Jadi niatnya adalah usolli sunnata tahiyyatal masjid rakaataini mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Salat sunnah yang berikutnya yang dikerjakan sendirian atau munfarid adalah salat sunnah istikharah. Salat sunnah istikharah adalah salat sunnah 2 rakaat dilakukan karena ingin mendapatkan petunjuk. Seseorang melakukan salat sunnah istikharah ini biasanya mempunyai 2 pilihan. Karena bingung untuk memilih, maka minta petunjuk kepada Allah dengan cara salat istikharah. Harus kalian ketahui bahwa sholat istikharah ini hanya 2 rakaat saja.
seperti sholat biasa dengan niat usolli sunnatal istiharoh rakaataini mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala. Semangat anak-anak. Bu Aziza lanjutkan ya. Kali ini sholat sunnah tarawih termasuk sholat sunnah yang dimana boleh dikerjakan dengan berjamaah dan munfarid. Pengertian dari sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Waktu pelaksanaan sholat tarawih adalah setelah sholat isya sampai menjelang fajar. Sholat tarawih ini boleh dikerjakan dengan berjamaah atau munfarid. Jadi di Indonesia jumlah rakaat sholat tarawih itu ada 2. Yaitu sebagian orang ada yang mengerjakan 11 rakaat, sebagian lagi ada yang mengerjakan 23 rakaat. Sebenarnya pada zaman dahulu bilangan rakaat sholat tarawih itu ada 3. Yang pertama adalah 11 rakaat. Itu terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Sementara yang 23 rakaat itu terjadi pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Nah, pada zaman Umar bin Abdul Aziz, sholat tarawih diperbanyak menjadi 33 rakaat. Tapi untuk perbedaan bilangan rakaat sholat tarawih tidak boleh diperdebatkan. Yang penting kalian sudah melaksanakan sholat tarawih dan khusyuk. Sementara hukum sholat tarawih adalah sunnah mu'akkad. Cara mengerjakan sholat tarawih, sebagian di antara kita ada mengerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi ada yang sebagian mengerjakan 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Semuanya diperbolehkan. Boleh mengerjakan 2 rakaat salam, boleh mengerjakan 4 rakaat salam. Sholat sunnah selanjutnya yang boleh dikerjakan dengan jamaah dan munfarid adalah sholat witir. Sholat witir adalah sholat sunnah yang mempunyai rakaat ganjil. Rakaat yang paling sedikit 1 rakaat dan yang paling banyak 11 rakaat. Adapun waktu sholat witir adalah sesudah sholat isya sampai menjelang fajar sholat subuh. Bagaimana cara mengerjakan sholat witir? Ada sebagian mengerjakan sholat witir itu 3 rakaat salam, 3 rakaat salam. Ada yang sebagian mengerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian diakhiri 1 rakaat salam. Semuanya diperbolehkan. Dan sholat witir ini tidak harus untuk menutup sholat tarawih. Boleh seseorang hanya sholat witir saja boleh. Baik 3 rakaat, 1 rakaat atau lebih. Sholat duha. Sholat sunnah duha ini adalah termasuk sholat sunnah yang boleh dikerjakan dengan berjamaah atau munfarid. Sholat sunnah duha adalah sholat yang dikerjakan pada waktu matahari sudah menaik sekitar 1 tombak atau ya sekitar jam 7 atau matahari setinggi hasta hingga menjelang sholat duhur. Sementara rakaat sholat duha yang paling sedikit 2 rakaat dan yang paling banyak 12 rakaat. Cara untuk mengerjakan sholat duha ini seperti sholat biasa saja, yaitu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi kalau kalian mengerjakan sholat duha, ini banyak sekali hikmahnya, diantaranya adalah doa kalian akan cepat dikabulkan oleh Allah dan juga akan memperlancar rezeki kalian di dunia dan di akhirat. Salat selanjutnya yaitu salat tahajud. Salat tahajud di sini kalian boleh melaksanakan dengan berjamaah atau munfarid. Dan harus kalian ketahui bahwa salat tahajud ini adalah salat yang mulia setelah salat fardu.
Pengertian salat tahajud adalah salat sunnah muakkad yang dilaksanakan pada sebagian malam, afdolnya sepertiga malam. Salat tahajud juga dikenal dengan qiyamul lail. Rakaat salat tahajud yang paling sedikit 2 rakaat dan yang paling banyak tidak terhingga. Di dalam surat Al-Isra ayat 79, ini salah satu ayat anjuran Allah agar kita untuk melaksanakan sholat tahajud. Surat Al-Isra ayat 79 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang artinya, dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat terpuji. Oke anak-anak, alhamdulillah materi untuk sholat sunnah hari ini sampai di sini dulu. Untuk sholat sunnah yang lainnya, insya Allah kita akan ketemu di pertemuan ketiga. Dan jangan lupa untuk tugas-tugasnya kamu kerjakan ya. Oke, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.